Baik, selamat berjumpa kembali di perkuliahan peristiwa perpindahan sistem hayati BE 3002, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan terkait neraca kerangka momentum, dan untuk kasus yang akan kita bahas yaitu aliran melewati pipa. Sebelumnya kita telah membahas aliran melewati bidang miring, sekarang kita akan bahas aliran melewati pipa. Pada pertemuan kali ini, capaian yang diharapkan untuk dikuasai adalah kalian mampu menyusun neraca kerangka momentum untuk koordinat silinder, mampu menyelesaikan untuk kasus sederhana dengan penyederhanaannya berupa kondisi tunak tidak dipengaruhi oleh konveksi dan perubahan terjadi dalam arah satu dimensi. Kemudian mampu menggunakan persamaan pembangun untuk menyelesaikan kasus yang sama, yaitu aliran bidang miring dan aliran yang melewati pipa. Baik, kita akan melihat kita telah membahas kinematika fluida, kita telah mendefinisikan komponen flux momentum atau mode-mode perpindahan momentum, yaitu perpindahan momentum secara molekuler, perpindahan momentum secara konvektif, dan adanya pengaruh gaya eksternal, dan semua itu kita satukan ke dalam neraca kerangka momentum. Dan untuk neraca kerangka momentum, aplikasinya kita terapkan pada bidang kartesian dan silinder. Untuk kartesian sendiri telah kita tinjau pada pertemuan sebelumnya, yaitu aliran pada bidang miring, dan pada sesi ini kita akan membahas pada contoh aliran pada pipa. Untuk bidang silinder, terdapat suatu pipa yang mengalirkan suatu fluida di dalamnya, di mana aliran fluida tersebut searah dengan arahnya gravitasi. Jadi kalau kita lihat tanda panahnya dari atas ke bawah, dan sebelum kita mendefinisikan neraca kerangka momentum, kita harus mendefinisikan koordinat dari objek yang kita tinjau. Di sini ditetapkan arah aksial itu searah dengan arah aliran, dan arah radial itu tegak lurus terhadap arah aksial. Karena ini merupakan koordinat silinder, jadi untuk arah lurusnya terdiri dari arah radial dan aksial, dan arah sudutnya adalah arah theta di sini. Dan di sini dalam menentukan koordinatnya, untuk mempermudah penyelesaian, sebaiknya koordinat itu searah dengan arah aliran. Di sini kita tinjau komponen-komponen flux momentum masuk dan keluar. Karena di sini aliran itu dalam arah aksial dan tidak ada dalam arah radial, karena kita lihat bahwa pipa itu diselubungi oleh permukaan dalam arah radial. Oleh karena itu tidak akan terjadi aliran dalam arah radial. Oleh karena itu di sini dan alirannya itu mengalir dalam arah aksial, dan kita tahu bahwa dari fenomena yang terjadi ketika aliran dalam arah aksial itu terjadi, maka dia akan mengalami shear stress. Karena kita mengkaji momentum, dan pasti ada shear stress yang dilibatkan, dan untuk shear stress itu adalah tensor, di mana arah momentum yang dihasilkan itu tidak sama dengan arah aksial, arah aliran yang terjadi. Oleh karena itu di sini kita meninjau dua komponen perpindahan momentum, yaitu dalam arah Z dan dalam arah R. Kenapa tidak kita tinjau dalam arah theta? Karena alirannya tidak seperti arah theta atau aliran sentrifugal atau aliran sentripetal. Jika demikian, maka kita tidak perlu meninjau dalam arah theta. Baik, kita akan mengidentifikasi masing-masing komponen momentum. Laju momentum Z masuk melewati permukaan pada Z sama dengan 0, atau PZZ saat Z sama dengan 0 adalah flux momentum yang masuk pada permukaan tersebut dalam arah aliran Z, dan momentumnya juga dalam arah Z, dikalikan dengan luas permukaan. Di sini luas permukaannya adalah elemen tipis ya. Jadi dalam meninjau neraca kerangka momentum, kita harus mengambil elemen yang ada di dalam objek bulk atau objek curah aliran yang kita amati. Sebagaimana halnya pada aliran bidang miring yang kita tinjau kemarin, jadi pada fluida tersebut kita ambil
intersection ataupun elemen volume di dalam fluida tersebut yang berbentuk bidang kartesian, dan kita gunakan di situ untuk meninjau perpindahan momentum baik itu dalam arah X, Y, dan Z. Hal yang sama kita tinjau untuk koordinat silinder di sini kita ambil elemen volumenya, dan elemen volumenya untuk menyesuaikan dalam koordinat silinder adalah sebagaimana yang tampilkan pada gambar berikut. Nah, di sini laju momentum Z yang masuk melewati permukaan pada Z sama dengan 0 adalah fluxnya dikalikan dengan luas permukaan yang dia lewati. Kalau di sini intersection yang kita ambil atau elemen volume itu memiliki ketebalan sebesar delta R dan memiliki panjang sebesar keliling dari elemen volume tersebut, maka luas permukaan yang dilewatinya adalah ketebalan dikali dengan keliling dari elemen volume yang kita ambil ya. Jadi elemen volume, jadi ini adalah elemen alas. Jadi kalau volume itu luas alas kali tinggi, jadi ini momentumnya itu melintasi suatu luas permukaan, dan luas permukaan itu sama dengan ketebalan dinding elemen tadi dikali dengan keliling. Kita tahu untuk mencari keliling atau panjang, jadi panjangnya itu dianalogikan sebagai keliling lingkaran, dan mencari keliling lingkaran itu adalah 2πr, maka di sini muncul 2π. 2π dikali r itu adalah panjang, yang mana itu adalah keliling lingkaran untuk elemen volume ini, dikalikan dengan delta R. Delta R itu adalah ketebalan, sehingga panjang kali lebar adalah luas, dan ini adalah flux, sehingga hasilnya adalah momentum persatuan waktu atau gaya. Dan ini pada saat Z sama dengan 0. Kemudian laju momentum Z keluar melewati permukaan pada saat Z sama dengan L. Di sini, yaitu di sini. Dan di sini luas permukaannya juga sama, yaitu 2πr dikali delta R. Hanya saja V ZZ-nya itu pada saat Z sama dengan L. Kemudian kita tinjau dalam arah perpindahan momentum dalam arah R ketika kecepatannya dalam arah Z. Laju momentum Z yang masuk melewati permukaan silindris pada R. Kalau kita lihat di sini dalam arah R, momentum itu dari dalam keluar. Dari dalam keluar, kenapa? Karena tentu kecepatan yang paling cepat di dalam pipa ini, kecepatan fluida yang paling cepat secara fenomenanya adalah di tengah pipa. Karena di dinding pipa, fluida akan mengalami gesekan dengan dinding pipa sehingga akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, karena yang paling cepat itu ada di tengah, perpindahan momentum itu terjadi dari kecepatan yang tinggi ke kecepatan yang rendah. Oleh karena itu, arahnya adalah dari pusat fluida atau pusat silinder itu menuju keluar. Pada saat R sama dengan R di sini, dan keluar pada saat R plus delta R. Untuk R sendiri, luas penampang yang dilewati oleh momentum tersebut adalah 2πr, yaitu panjang kali lebar. Di sini lebarnya adalah keliling 2πr, dan panjangnya adalah ketinggian dari pipa tersebut. Jadi 2πrl dikalikan dengan V RZ pada saat R, dan di sini ada variabel R yang terikut di dalam pendefinisian ini. Oleh karena itu, R di sini bukan suatu variabel yang independen sebagaimana halnya kita mendefinisikan laju momentum Z. Di sini R itu dependen karena kita meninjau komponen ini dalam R. Karena kita tinjau dalam arah R, maka R itu akan berubah. Oleh karena itu, di sini nilai R-nya bukan independen tapi dependen, sehingga disatukan di dalam kurung yang sama di sini. Kemudian untuk laju momentum Z yang keluar, jadi keluar setelah melewati ketebalan tertentu, dia keluar, maka dia keluar pada saat R plus delta R. Di sini R plus delta R, dan yang membedakannya di sini adalah R plus delta R, dan komponen yang lainnya itu sama pada saat R di sini sama dengan plus delta R. Dan tentunya
gaya eksternal yang berlaku atau efek eksternal yang berlaku dalam perpindahan momentum itu di sini adalah gravitasi ya. Gravitasi itu adalah jumlah momentum persatuan volume persatuan waktu. Karena dia persatuan volume, maka kita kalikan dia dengan elemen volume. Di sini elemen volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu adalah ketebalan dikali dengan keliling. Ketebalannya adalah delta R, kelilingnya adalah 2πr, dan ketinggiannya adalah L. Oleh karena itu, 2πr dikali delta R dikali L dan dikali dengan momentum spesifik volume, yaitu densitas dikali dengan percepatan gravitasi. Dan kita telah mendefinisikan masing-masing komponen ini, lalu kita substitusikan ke dalam persamaan neraca momentum yang sebelumnya telah kita definisikan. Jadi harap diingat dalam mendefinisikan ini semua, kita pastikan kita menggunakan koordinat silinder, dan di sini ada variabel-variabel yang dijaga konstan. Jadi selama proses tersebut, densitas dan viskositasnya diasumsikan konstan. Apabila dia bervariasi terhadap jarak, maka akan membuat problemnya menjadi lebih kompleks lagi. Kemudian panjang dari ketinggian kolom itu adalah L, jari-jari R, dan di sini kita ketahui karena dalam arah aliran Z, fluida itu mengalir menyinggung atau bersentuhan dengan dinding pipa, dan arah dinding pipa itu dalam arah R, tentunya kecepatannya dipengaruhi oleh arah radial. Dan di sini tidak terjadi aliran dalam arah radial dan juga dalam arah theta. Dan kita tahu bahwa tekanan itu merupakan fungsi ketinggian, ya, karena bukan fungsi dalam arah radial, karena kedua sisi dalam arah radial tersebut ditutup sehingga tekanannya sama satu sama lain dan tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk dalam arah aksial, tentunya karena dia terjadi aliran, otomatis bagian atas dan bagian bawah dari tabung tersebut dalam kondisi terbuka, dan itu dalam posisi aksial yaitu Z. Oleh karena itu tekanan itu dalam fungsi arah aksial. Dan di sini berlaku hukum simetris untuk shear stress, di mana tau RZ sama dengan tau ZR adalah hukum yang sama untuk fluida Newtonian, ya, seperti air dan fluida-fluida yang umum ada di sistem hayati, dan nilainya sama dengan negatif perubahan kecepatan terhadap posisi. Dalam hal ini kecepatannya dalam arah Z atau aksial, dan posisi perubahan momentum itu dalam arah radial. Ini merupakan hukum viskositas Newton. Pzz dan Prz terlibat dalam perpindahan momentum baik secara konvektif maupun molekular. Jadi ini pendefinisian secara umum. Apakah nanti akan kita masukkan keseluruhannya dalam penyelesaian matematisnya, tentu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, di sini kita susun dulu dari komponen-komponen yang tadi telah didefinisikan. Perpindahan dalam momentum dalam arah Z yang masuk dan yang keluar, ditambah dengan perpindahan momentum dalam arah radial. Yang pertama ini adalah dalam arah radial, dan dua yang terakhir ini adalah dalam arah aksial, dan yang satunya ini adalah dipengaruhi oleh gravitasi. Kenapa di sini nilai gravitasinya itu positif? Karena kita menetapkan koordinatnya kecepatan fluida dalam arah aksial, dan arah aksial itu sesuai dengan arah koordinat yang kita tetapkan, yaitu Z-nya itu mengarah ke bawah, dan gravitasi pun searah dengan arah kecepatan. Oleh karena itu nilainya di sini positif. Apabila berlawanan arah, maka tentu nilainya negatif. Oleh karena itu sangat penting sekali mendefinisikan secara konsisten koordinat dari objek yang kita tinjau. Kemudian kita sederhanakannya dengan mengalihkannya dengan 1/2π delta R dan L, dan mendekati bahwa limit delta R itu sama dengan 0. Jadi kedua ruas ini, ya, ruas ini sebelah kiri terutama dibagi dengan 2π delta R dan L. Kenapa tidak dibagi dengan R? Karena nilai R itu berbeda, karena di sini ada tinjauan perpindahan momentum dalam arah R, di mana R-nya itu akan berubah sesuai dengan ketebalan R. Oleh karena R itu tidak akan bisa menghilangkan karena dia bersifat dependen dalam persamaan itu,
maka kita cukup dibagi dengan bilangan yang independen, yaitu 2pi delta R dan L. Dan kita dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Ketika saya gunakan delta R itu dengan limit mendekati 0, maka persamaan ini akan berubah menjadi persamaan diferensial. Dan karena di sini terdapat dua variabel, yaitu R dan L, maka di sini sementara dibuat dalam bentuk diferensial parsial. Namun nanti memungkinkan apabila pada saat penyederhanaan asumsi yang digunakan mengakibatkan model menjadi lebih sederhana, dan pi itu hanya bergantung dalam arah sudut atau arah sumbu tertentu, sehingga dia berubah dari parsial menjadi persamaan diferensial biasa. Jadi ini setelah dibuat dalam bentuk diferensial kemudian disusun ulang sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Lalu kita tahu untuk flux komponen flux momentum molekular itu terdiri dari tekanan dan terdiri dari shear stress. Tekanan itu apabila flux momentum molekularnya searah dalam momentum dan arah kecepatannya itu searah. Oleh karena itu di sini melibatkan komponen tekanan, lalu tau ZZ, shear stress dalam arah Z dan arah Z. Kemudian juga efek konveksi di sini. Jadi P dan tau ini adalah efek momentum molekular, dan rho V ini adalah efek konvektif. Yang perubahan momentum itu terjadi akibat adanya aliran bulk atau cairan, aliran curah. Kemudian saya mendefinisikan tau ZZ menggunakan persamaan Newton, hukum viskositas Newton. Maka kita tinggal substitusikan bentuknya ke dalam persamaan ini, ya. Karena untuk tau ZZ itu dia mengalami pengecualian, memiliki pengecualian. Di sini muncul koefisien 2 itu karena dia tau ZZ, ya, karena dia searah. Anda bisa melihat definisi ini pada appendix di buku Bird, Transport Phenomena, dan sangat banyak sekali daftar-daftar persamaan di dalam lampiran tersebut yang membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan ini. Hal yang sama kita lakukan untuk PRZ, dan PRZ itu juga karena dia RZ tidak ada tekanan, yang ada hanya tau RZ dan rho VR VZ. Dan kita tahu bahwa VR itu tidak ada, artinya tidak ada aliran dalam arah radial, sehingga bisa kita hilangkan komponen itu. Dan untuk PRZ ini dia hanya memiliki komponen tau RZ saja, dan bentuknya menjadi seperti ini. Dan untuk PZZ, karena kita ketahui bahwa tekanan itu adalah dalam fungsi Z dan kecepatan itu adalah dalam fungsi R, berarti dalam fungsi Z kecepatan itu adalah konstan, maka dVz dz itu sama dengan 0. dVz dz sama dengan 0, dan V rho Z dan rho VZ VZ itu sama nilainya di antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan L. Oleh karena nilainya sama, ketika itu dibuat saling mengurangi satu sama lain, maka kedua komponen tersebut akan saling menghilangkan. Oleh karena itu komponen yang tersisa di sini adalah efek gravitasi atau gaya eksternal dan efek tekanan. Nah, di sini setelah dikalikan dan dibuat dalam bentuk limit dan disusun ulang, bentuknya menjadi seperti ini. Dan ketika komponen VZZ itu hanya terdiri dari tekanan saja, maka tekanannya didefinisikan. Di sini tekanannya pada saat Z sama dengan 0 itu disebut P0, dan tekanan pada saat Z sama dengan L itu adalah PL. Dan di sini saya akan mencoba mengkombinasikannya dengan efek eksternal, yaitu gaya gravitasi. Ketika saya masukkan ke dalam kedua persamaan pecahan ini, maka saya harus mengubah gaya eksternal tadi dalam bentuk persamaan, dalam bentuk rasio atau bilangan pecahan. Oleh karena itu, maka di sini saya kali dengan L atau EZ. Di sini saya kalikan dengan Z, dan Z pada saat Z sama dengan 0 itu nilainya 0. Oleh karena itu di sini rho G 0, dan Z pada saat Z itu sama dengan L, maka Z di sini L, nilainya L. Oleh karena itu di sini rho GL. Kemudian bentuk ini dibuat dalam bentuk gabungan atau parameter gabungan, di mana P0 dikurangi dengan PG 0 itu sama dengan P besar 0, demikian pula untuk L. Dan bentuknya menjadi lebih sederhana seperti ini. Dan yang terukur itu adalah
tekanan yang dipengaruhi oleh gravitasi. Dan kenapa di sini dibuat dalam bentuk satu variabel tekanan besar? Karena memang instrumen pengukuran itu mengidentifikasi tekanan, namun di situ memiliki pengaruh gravitasi. Ya, karena selama kita masih di dalam zona yang dipengaruhi gravitasi, maka dua komponen itu tidak bisa dipisahkan. Dan untuk mendefinisikan nilai tau Rz, di sini saya perlu mengintegralkan persamaan ini, dan saya integralkan satu kali tanpa adanya kondisi batas, maka saya akan mendapatkan suatu konstanta integral ya. Ketika suatu integral tak tentu itu dilakukan, maka akan muncul konstanta integral di sini. Dan itu dievaluasi menggunakan kondisi batas, di mana diketahui pada saat R sama dengan 0, maka tau Rz itu sama dengan 0. Kita ingat kondisi batas general yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Pada saat kecepatan maksimum, itu nilai dari tau Rz itu bernilai 0, dan itu terjadi pada saat di tengah-tengah pipa atau R sama dengan 0. Nah, di sini tau Rz harus 0 ketika R sama dengan 0. Namun kalau kita lihat di persamaan ini, di ruas kedua dari ruas kanan, itu C1 per 0 nilainya adalah tak hingga. Secara fenomena, nilai tak hingga untuk suatu momentum itu tidak mungkin. Oleh karena itu, persamaan atau parameter kedua pada ruas kanan ini tidak berlaku. Oleh karena itu, C1 dievaluasi dengan menyamakannya bernilai 0. Dan bentuk dari tau Rz akan menjadi seperti ini. Dan apabila kita ingin mendefinisikan tau Rz menggunakan hukum viskositas Newton, maka kita bisa melakukan integral kedua untuk menentukan bagaimana profil kecepatan. Setelah saya menerapkan hukum viskositas Newton dan menyusun ulang bentuknya seperti ini, kemudian diintegrasikan, akan muncul konstanta integral baru, dan ini dievaluasi di mana pada saat R itu sama dengan ketebalan, maka kecepatan itu dengan asumsi no slip condition, maka kecepatan dari fluida saat bersentuhan dengan dinding pipa itu sama dengan kecepatan pipa. Karena pipa itu tidak bergerak, maka kecepatan dari fluida tersebut itu sama dengan 0. Oleh karena itu, pada saat R sama dengan R besar, nilai Vz itu sama dengan 0, kita bisa mengevaluasi nilai C2, dan ini disubstitusikan ke persamaan generalnya, sehingga kita dapatkan distribusi kecepatan untuk pipa tersebut merupakan fungsi tekanan total, lalu fungsi viskositas, dan fungsi dari jarak posisi fluida tersebut terhadap dinding atau dalam arah radial. Sama halnya dengan analisis untuk bidang miring sebelumnya, setelah saya mendapatkan profil individu untuk kecepatan, maka tahap berikutnya adalah mendefinisikan bagaimana nilai kecepatan rata-ratanya, menentukan kecepatan maksimumnya, menentukan berapa besar gaya yang dialami oleh dinding pipa ketika fluida tersebut mengalir di dalam pipa tersebut. Dan kecepatan rata-rata di sini dihitung dengan mengintegrasikan kecepatan individu tadi terhadap permukaan yang dia lewati. Jadi ketika permukaan itu adalah permukaan lingkaran, dan Anda tahu lingkaran itu memiliki luas setengah PR kuadrat ya, PR kuadrat, dan ketika PR kuadrat itu saya tuliskan dalam bentuk integral, maka dia bentuknya adalah 2pi 0 hingga 2 integral 0 hingga 2pi, kemudian integral lagi 0 hingga r dr dan d theta. Ini adalah definisi dari luas lingkaran pi r kuadrat. Ini adalah definisinya ketika saya tuliskan dalam bentuk persamaan integral. Kemudian saya terapkan definisi luas ini ke dalam menentukan seluruh jumlah total kecepatan yang melewati bidang permukaan tersebut atau debit flow rate. Dan di sini pada persamaan Vz itu kita lihat tidak memiliki fungsi, bukan merupakan fungsi variabel theta. Oleh karena itu integral yang berkaitan dengan theta bisa saya integralkan secara independen, dan itu akan menghasilkan suatu konstanta yang mana konstantanya akan saling menghilangkan antara penyebut dan pembilang. Dan di sini setelah diselesaikan penyelesaian persamaannya, didapatkan bahwa kecepatan rata-rata yang melewati fluida tersebut sama dengan setengah dari kecepatan maksimum. Setelah kita ketahui kecepatan rata-ratanya dengan nilai luas penampang yang diketahui,
maka dengan mengalikannya dengan densitas, kita bisa menghitung berapa laju alir masanya. Dan laju alir masanya sebagai berikut, dan ini merupakan persamaan Poisson yang umum diterapkan pada sistem dengan aliran kapiler atau aliran yang sangat lambat, termasuk pada sistem tanaman. Komponen Z pada gaya Fz dari fluida pada permukaan terbasahi bisa dilihat sebagai berikut. Fz itu merupakan gaya yang dirasakan dalam arah aksial oleh dinding pipa sebagai akibat aliran fluida tersebut, dan Fz itu adalah gaya, dan gaya itu adalah perubahan momentum terhadap waktu, dan nilai yang diketahui itu adalah flux momentum. Untuk mengubahnya ke dalam gaya, saya harus kali luas permukaan yang dirasakan oleh bidang tersebut dikalikan dengan berapa nilai flux yang melewati bidang tersebut. Nah, bidang itu luasnya adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya itu adalah ketinggian atau L, dan lebarnya itu adalah keliling dari lingkaran tersebut atau 2πr. Karena bentuk definisi dari viskositas, hukum viskositas Newton tadi telah didefinisikan sebelumnya, oleh karena itu kita bisa menentukan berapa nilai gaya tersebut dari bentuk persamaan ini. Dan persamaan ini berlaku untuk bilangan Reynolds yang lebih kecil daripada 2100, di mana nilai bilangan Reynolds atau bilangan tak berdimensi itu ditentukan dari hasil kali diameter atau panjang karakteristik dikali dengan kecepatan rata-rata dikali dengan densitas dibagi dengan viskositas. Dan berlaku untuk aliran yang tidak terkompresi atau tunak, tidak mengalami perubahan tren terhadap waktu, tentunya untuk fluida Newtonian, dan dalam kondisi batas dengan benda yang diam, dia berlaku no slip condition atau kondisi tak tergelincir pada dinding yang berbatasan dengan fluida tadi. Dan berlaku juga persamaan ini untuk panjang lintasan masuk itu sebesar 0,035 diameter dikalikan dengan bilangan Reynolds. Kita akan lihat contohnya sebagai berikut. Diketahui gliserol dengan rumus kimia demikian, pada suhu 26,5 derajat Celcius mengalir pada pipa horizontal sepanjang 1 kaki dan berdiameter dalam sebesar 0,1 inci. Dengan beda tekan 40 psi, laju alir volume W terhadap ρ sebesar 0,00398 feet kubik per menit, dan densitas gliserol pada suhu tersebut sebesar 1,261 gram per cm kubik. Dari data aliran, tentukan harga viskositas dari gliserol dalam satuan centipoise atau PES. Jadi tahapannya adalah menentukan viskositas, dan viskositas dari persamaan Poisson tadi tinggal kita susun ulang, merupakan fungsi dari beda tekan, fungsi dari laju alir massa, fungsi dari densitas dan panjang karakteristik, dan tentunya dari jari-jari pipa tersebut. Dan diketahui masing-masing nilainya. Untuk viskositas itu sendiri bernilai 492 gram per cm per second. Ya, dengan menghitung mu tadi sama dengan D dikali dengan kecepatan dikali dengan dan di sini sebelum kita gunakan persamaan di atas, kita harus melakukan pengecekan apakah bilangan Reynolds-nya masuk ke dalam kategori ini. Dengan menggunakan bilangan Reynolds tadi, yaitu D kecepatan rata-rata dikalikan dengan rho dibagi dengan mu, ya, maka didapatkan nilai bilangan Reynolds 2,41 atau jauh di bawah 2100, sehingga persamaan ini bisa kita gunakan untuk menentukan seberapa besar harga viskositas, seberapa besar laju alir massa, dan parameter lainnya. Jadi ini ada tabel parameter tekanan, jari-jari, rasio antara laju massa terhadap massa, kemudian L, ya. Di sini bisa dilihat perbandingan nilai. Sekarang kita lihat contoh berikutnya, yaitu tentukan suatu persamaan untuk laju massa W untuk suatu gas ideal pada aliran laminar di dalam pipa panjang. Aliran diasumsikan isotermal dan perubahan tekanan sepanjang pipa tidak diketahui terlalu besar sehingga viskositas dapat dianggap konstan. Jadi berangkat dari persamaan yang tadi, karena ini dalam arah horizontal, dan dalam arah horizontal tersebut tidak terdapat P yang dievaluasi di sini adalah P intrinsik, ya, karena di sini tidak, ini ada informasi tambahan bahwa pipa tersebut mengalir dalam arah horizontal. Karena dalam arah horizontal, sehingga efek gravitasi dari arah horizontal itu bisa diabaikan, sehingga P di sini P kecil.
Ya tinggal mensubstitusikan masing-masing nilai tersebut, maka kita dapatkan bentuknya seperti ini. Di mana delta P per delta Z itu disederhanakan dengan limit delta Z mendekati 0, maka delta P juga mendekati 0, sehingga bentuknya seperti ini. Delta P per delta Z menjadi dP dZ. Kemudian menerapkan hukum gas ideal, di mana tekanan dan densitas itu memiliki hubungan proporsional, sehingga P per rho itu sama dengan P0 per rho 0, atau bisa disusun ulang, rho sama dengan P terukur saat itu dikali dengan rho 0 per P0, sehingga kita bisa mensubstitusikan definisi dari densitas tadi, ya, sehingga dalam bentuk tekanan, dan tekanan itu bisa kita masukkan ke dalam persamaan integral di sini, karena kita untuk mengevaluasi nilai dari Z kita perlu diintegralkan, karena kita menggunakan persamaan untuk persamaan elemen, termasuk elemen jarak, elemen panjang. Nah, setelah saya integralkan kemudian disusun ulang, maka diperoleh bentuknya menjadi seperti ini. Dan ini merupakan laju alir massa dari fluida yang melewati pipa kapiler tadi.